Halo Sobat Raja di Barat, ketemu lagi kita dalam acara bincang-bincang. Kali ini kita bersama dengan Ketua Kelompok HKM Maleko Bangkit, yaitu Bapak Raden Mardi, yang berada di lokasi Desa Jenggala. Iya Pak, Jenggala ya? Iya. Jenggala. Tapi sekarang udah masuk pemekaran, yaitu Desa Samaguna. Oh, iya. Desa Samaguna, ya. Kecamatan Tanjung. Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit bagaimana sih Bapak Raden Mardi Ya. Pertama kali mengelola HKM. Sebelumnya bagaimana awal-awalnya dulu Pak? Pertama mungkin kita boleh bercerita dari awal. Jadi sebelum kita diberikan izin HKM, ada beberapa proses atau tahapan yang sudah kita lalui. Yang pertama, kita berkelompok dulu, berkelompok dengan mengumpulkan semua anggota pengelola yang ada di kawasan. Setelah itu baru kita bentuk kepengurusan, sudah valid atau sudah pas kepengurusan, barulah kita diberikan beberapa pelatihan gimana sih ya sebenarnya berkelompok itu. Barulah kita diberikan pertama izin dari Kementerian untuk izin arealnya, barulah kita diberikan izin dari Bupati untuk IUP-nya. Begitulah proses awal terbentuknya kelompok kita. Oh, saya sedikit bertanya. Itu prosesnya itu berapa lama itu Pak dari prosesnya itu? Tahun berapa itu? Ya. Ke depan mungkin kelompok yang saat itu yang mungkin paling singkat waktu prosesnya cuma kelompok HKM Maleko Bangkit, itu kisaran cuma 2 tahun proses dari awalnya sehingga dia langsung keluar izin IUP dari bupatinya. Ya. Itu tahun berapa itu Pak? Itu kalau dia proses terbentuknya kelompok itu dari 2009, izin IUP-nya itu yaitu 2012, yaitu kalau nggak salah mungkin bulan Juli. Oh, ya. Bulan Juli itu Pak ya. Ya. Berarti sekarang sudah masuk dari 2012 sekarang 2021 ya mau masuk 10 ya, 10 ya, ada 10 tahun ya. Itu apa yang Bapak rasakan setelah terbentuknya HKM Maleko Bangkit itu? Pertama mungkin sangat terasa mungkin buat anggota saya sampai saat ini, mungkin pertama yang awalnya mereka dulu tidak tahu bagaimana cara mengelola kawasan atau bagaimana mereka berbuat sesuai dengan hak dan kewajibannya. Begitu dengan adanya kelompok yang mana sudah diberikan kita izin dalam bentuk HKM, mereka sangat bersyukur. Pertama dari sisi keamanan mereka mengelola, itu yang pertama. Kedua juga kita ada yang mengontrol maupun mengawasi di dalam pengelolaan itu, karena kita sudah boleh dikatakan sudah ilegal gitu. Itu sudah legal karena kita sudah diberikan izin. Berarti di dalam izin itu ada hak dan kewajiban yang harus kita penuhi. Nah, mungkin sorry Pak, saya potong. Itu waktu mulai proses pembentukan itu tidak ada pro kontra antara masyarakat, ada yang setuju atau tidak gitu, seperti itu. Jadi di awal pemberian izin HKM itu memang rata-rata semua anggota kelompok sepakat, karena saat itu yang ada memang ada beberapa juga izin-izin yang lain, tapi mereka sepakat untuk menerima yaitu dengan skema HKM gitu. Berarti sudah antusias berarti gitu ya? Makanya sampai hari ini mereka menerima apapun itu konsekuensi daripada izin yang sudah diberikan itu ya. Jenis yang dikelola gitu di HKM ini tanaman apa aja itu Pak? Berarti potensi yang ada sampai hari ini yang ada di HKM Maleko Bangkit, yang awalnya itu mereka berbudidaya cuma kopi sama kakao, tapi dengan ada beberapa diberikan bantuan kita dari beberapa program, terutama yang muncul sampai hari ini kita sedang diberikan bantuan itu dari FIP ya. Ini belum tuntas juga dalam artian masih sedang berproses. Ya, kami merasa sangat bersyukur karena dari sebelum itu kita belum begitu maksimal lah diberikan bantuan. Nah, dengan masuknya FIP ini kita kayaknya betul-betul perhatian penuh lah buat kita, karena apa yang kita mau itu yang diberikan ke saya potong Pak. Ya. Itu dari hasil kopi, kakao dan sebagainya tuh pendapatan dari masyarakat itu bisa terhitung enggak dari per bulan atau per tahun gitu Pak?
Nah, yang coba kita hitung udah beberapa kali ngambil contoh atau sampel ya. Itu sudah kita bisa petakan atau beberapa potensi. Misalnya dari kopi aja kita coba hitung secara global tuh bisa mendapatkan per tahun tuh sekitar 53 ton per tahun. Itu di saat kopi lagi bagus, karena kita kan tidak berani memastikan bahwa tahun ini harus sekian, karena sesuai dengan kondisi alam juga yang namanya buah-buahan kan gitu. Ntar Pak, saya potong 53 ton dalam setahun. Iya. Itu dalam bentuk kopi yang sudah di bentuk apa namanya, udah jadi biji, yang sudah dikupas, sudah dikupas ya. Biji, ya. Oh, itu dari luasan yang sudah ditanami, yaitu pun belum maksimal, sekitar luasan 513 hektar. 513 hektar. Dari total luas AKM yang ada di Meleko Bangkit 1284 hektar. Terus untuk penjualannya tuh apakah sekitaran kecamatan kecamatan Kabupaten KLU ataukah sampai luar tuh bagaimana? Jadi begini, di wilayah kami khususnya di Desa Jenggala dan Samaguna persiapan sampai pada hari ini memang ada pengepul juga. Sebagian juga, sebagian kecil diambil juga oleh ada koperasi Meleko Bangkit juga yang dikelola oleh ibu-ibu, itu diambil juga untuk dikelola, diolah untuk menjadi bubuknya. Nah, selain itu secara otomatis karena lumayan banyak produksi dari anggota kami, jelas diambil juga oleh orang-orang luar gitu. Oh, berarti dari Meleko Bangkit sendiri, dari kelompoknya itu ada koperasi juga yang mengambil, ada koperasi yang itu boleh dikatakan persentasenya masih kecil yang bisa kita olah gitu. Tapi masyarakat itu sangat bersyukur berarti Pak ya? Iya. Dengan adanya juga koperasi, dalam artian ini kan anggotanya juga sebagian dari pengelola kawasan juga, istri-istri dari pengelola kawasan juga. Oh ya, berarti muter gitu Pak ya? Sekarang ini kan sudah masuk program FIP 2 tadi yang Bapak bilang kan? Iya, iya. Dari dampak program FIP 2 ini, itu banyak dikasih bantuan kalau ada salah itu Pak ya? Iya. Apa yang dirasakan oleh sama kelompok itu? Apakah penghasilannya bertambah atau biasa-biasa saja gitu Pak? Iya. Pertama mungkin jujur kita katakan kalau yang namanya sifat bantuan, oke, apapun yang kita butuhkan itu yang dikasih kan. Tapi khusus untuk bibit ya mungkin sampai hari ini karena belum berproduksi, karena masih baru-baru semua kan, baru kita jalan 1,5 tahun kan awal itu belum nampak buat kita untuk hasilnya. Itu bibit apa tuh Pak? Itu ada bibit durian, bibit kopi, yang dimana kalau bentuk peralatan memang boleh dikatakan sangat terbantu karena dengan nilai yang lumayan besar harga peralatan yang diberikan. Tapi kendala kita begitu kita mengolah dengan peralatan yang sudah diberikan itu, kendala kita di pemasaran karena kita pada saat ini sedang dilanda pandemi. Akhirnya ketika kita berproduksi terlalu banyak, kita harus pasarkan kemana. Memang sih sampai hari ini beberapa kali dapat kita istilahnya JPS gemilang itu, tapi tidak seberapa lah bisa mendongkrak daripada pendapatannya ibu-ibu atau pengelola peralatan yang sudah ada itu. Berarti stok kopi itu banyak berarti Pak ya? Kalau yang rutinitas kita lakukan untuk kita sebagai bahan untuk pengolahan di sini sekitar kisaran satu ton yang kita itu bisa pertahankan sesuai dengan keuangan yang ada di tingkat kelompok. Iya. Berarti ini kan sudah masuk masa pandemi ini, berarti penjualan itu berkurang termasuk menurun, Pak? Iya. Karena menurun ya. Pembelinya yang boleh dikatakan nilai juga peminatnya juga kurang, karena perputaran uang juga kurang juga saat ini, karena termasuk juga dari sektor lain belum ada juga yang bisa dikerjain sama. Terus Bapak Ibu. Ada langkah-langkah lain untuk mensiasati gitu biar tidak berkali kopi-kopinya gitu atau yang lain lah gitu Pak? Tapi kalau dari hasil kopi yang sampai hari ini yang berhubungan dengan biji kopi, rata-rata terjual semua, dalam artian kisaran harga sampai hari ini sekitar 22.000 per kilo untuk biji yang baru sudah kita kupas gitu. Berarti itu tidak ada kendala semua kalau kita jual. Lebih ke pengolahannya
yang sampai bubuk kopinya. Itulah yang jadi kendala kita ketika peralatan sudah diberikan oleh permasalahan oleh sudah jadi bubuk iya, gitu ya. sudah jadi bubuk ya. Jadi Itu permasalahan kita ya. Harapannya Bapak ini setelah program FIP ini sudah selesai gitu kan, berarti Bapak ini harus dan kelompoknya Bapak ini berarti harus mandiri tuh. Harapannya itu bagaimana tuh Pak? Jadi pertama mungkin harapan kita, memang sih kita kayaknya bukan sih merasa sangat puas dengan yang sudah diberikan, tapi lebih kita gimana sih cara kita mempertahankan atau menjaga peralatan yang sudah ada, itu yang pertama. Yang kedua, masa kita terus dibantu. Ya, nah betul, setelah itu. dibantu atau pasca dibantu kita malah mundur. Nah itulah seakan-akan gengsi itulah yang kita coba sama-sama jaga di tingkat kelompok itu. Jangan sampai kita cuma meminta aja, nah tidak ada usaha lain di tingkat kelompok. Oke Pak, terima kasih banyak ya. Sama-sama ya. Mudah-mudahan kelompoknya Bapak HKM Melekom Bangkit tetap terus maju, tetap eksis. Amin, terima kasih. Nah, tidak ada terjadi apa namanya suatu konflik lah gitu ya di antara internal. Ya, saya rasa itu aja lah, cukup. Baik, terima kasih Sobat Tragedi Barat. Cukup sekian bincang-bincang kita dengan Bapak Raden Mardi. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi manfaat bekal untuk kita semua ya Pak ya, dan menjadi ilmu juga ya. Terima kasih, lain kali kita akan berjumpa lagi. Oke Pak.